Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini dibuat untuk tugas kuliah, yaitu tugas kuliah mata kuliah literasi media. Nah, yang dimana di situ mengulas sebuah film. Nah, di sini saya mengambil film Budi Pekerti tahun 2023. Nah, film ini berdurasi 1 jam 51 menit yang diperankan oleh artis-artis ternama yang di Indonesia. Nah, beberapanya yaitu ada Ine Febrianti sebagai Bu Prani, kemudian ada Dwi Sasono sebagai Pak Didit, suaminya Bu Prani, dan ada juga Mas Angga Yunanda sebagai Muklas dan Mbak Prila Tukonsinya sebagai Tita. Nah, Mas Muklas dan Tita ini adalah anaknya Bu Prani. Nah, film ini berlatar tempatnya itu di Yogyakarta ketika pada masa pandemi COVID-19, mengisahkan seorang guru budi pekerti, guru BP di sekolah yang bernama Bu Prani, yang diusulkan menjadi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Nah, namun viral akibat potongan video marah-marahnya di media sosial. Nah, karena itu Bu Prani ini di potongan video itu diduga memarahi serta mengumpat Mbok Rahayu, penjual kue putu. Nah, padahal kejadian yang sebenarnya itu adalah Bu Prani menegur dan memarahi salah satu pengunjung pasar yang menyerobot antrean. Nah, karena Mbok Rahayu ini kan menjual kue, rame, ya, antrinya banyak. Ada orang yang nyerobot antrean ini, makanya Bu Prani itu marah-marah menegur orang yang nyerobot antrean itu tadi. Nah, karena potongan video tersebut, video tadi yang dikira Bu Prani marah-marah sama Mbok Rahayu. Nah, di situ Bu Prani itu terkesan memarahi dan meledak-ledak kepada orang yang lebih tua, yaitu Mbok Rahayu tadi. Nah, akhirnya Bu Prani ini menjadi viral. Serta Bu Prani ini sebagai guru PP dipertanyakan karena guru budi pekerti kan. Nah, guru budi pekerti kenapa tidak bisa menahan emosi dan berkata tidak sopan, apalagi di potongan video tersebut kan Bu Prani kedengarannya berbicara kata kasar. Nah, di situ kalau nggak salah ini tadi saya lihat itu Bu Prani itu bilang suwi, ya, bahasa Jawa, lama kayak gitu. Nah, tapi kan kedengaran ada yang bilang uwi, nah gitu kan ya. Nah, Bu Prani ini memiliki 2 orang anak, yaitu Tita dan Muklas tadi. Yang Tita ini merupakan penjual baju bekas secara online, serta musisi. Nah, penjual baju online kayak baju bekas online kayak thrift gitu lah. Tadi mungkin live TikTok kayak gitu, tapi thrift istilahnya zaman sekarang itu thrift. Kemudian Muklas, seorang konten kreator media sosial, kontennya healing kayak gitu, healing. Nah, yang juga ikut turun tangan membantu untuk memperbaiki cerita Bu Prani yang jelek tadi, yang viral tadi di media sosial, karena dikira marah-marahi orang yang lebih tua itu tadi kan. Nah, hal ini, masalah itu mereka tutup-tutupkan, anak-anak juga tahu. Nah, tapi mereka menutup-nutupi dari yang namanya Pak Didit tadi, suaminya Bu Prani. Nah, karena suaminya Bu Prani ini memiliki gangguan bipolar seperti itu. Seperti ini terdapat simbol-simbol yang secara implisit menggambarkan dampak hoax dalam situasi konten viral. Nah, bahwa hoax dapat menggiring pemikiran masyarakat ke arah persepsi negatif dan mendorong komentar negatif dengan mudah. Nah, hal ini juga menimbulkan cyberbullying, merusak reputasi, memicu fenomena cancel culture, serta mengakibatkan kebenaran tidak lagi menjadi hal yang penting dalam kehidupan seseorang. Nah, dampak hoax muncul akibat informasi atau berita palsu yang tersebar di media sosial oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
dengan tujuan memviralkan konten tersebut. Bahkan media berita juga terlibat dalam penyebaran berita bohong tanpa terlebih dahulu mencari kebenarannya demi keuntungan semata, pengen viral, pengen FYP, ya kan? Ya itu. Makanya dalam film Budi Pekerti ini menyadarkan penonton bahwa hoax merupakan isu sosial yang serius. Kesadaran ini menekankan pentingnya kita dalam bersikap bijak dan beretika dalam bermedia sosial. Tidak mudah terhasut, tidak mudah terbawa arus. Nah, konten apa kita nggak riset dulu, nggak ngecek dulu, tiba-tiba langsung mau menjudge apalah itu negatif. Nah, jangan kayak gitulah, jangan memisahkan diri untuk mencari tahu jadi kita membiasakan diri untuk mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu, tidak bersikap impulsif serta memiliki rasa empati. Kemudian pokoknya jangan gampang menjudge lah, kayak gitu. Kita cari tahu dulu realnya gimana, aslinya gimana, gitu. Mungkin itu yang bisa saya ulas dari film itu. Ini cukup sekian, terima kasih.